Ringkasan buku, Keajaiban Berpikir Besar. Pada suatu hari, seorang wakil direktur ingin mengemukakan hal penting. Seorang tenaga marketing yang bernama Hari berdiri dengannya di atas panggung. Di depan marketing lainnya, dia berkata, "Orang yang di samping saya dapat menjual $60.000 tahun lalu, sedangkan yang lainnya hanya $12.000. Saya ingin kalian merenung, mengapa Hari dapat menjual 5 kali lebih banyak dari rata-rata marketing lainnya? Apakah Hari lebih pintar dan mempunyai kesehatan yang lebih prima, serta mendapat wilayah penjualan yang lebih baik dari kalian semua? Tidak, karena menurut hasil psikotes dan laporan lainnya, hasilnya biasa-biasa saja. Perbedaan Hari dari kalian semua adalah bahwa dia berpikir 5 kali lebih besar dari kalian semua. Hari membuktikan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh besarnya otak manusia, namun besarnya cara berpikir manusia tersebut. Yakinlah Anda bisa sukses dan akan sukses. Keyakinan yang kuat membuat pikiran Anda berusaha menemukan jalan keluar. Keyakinan untuk sukses adalah satu unsur dasar yang dimiliki orang-orang sukses. Keyakinan merupakan termostat yang mengatur prestasi dalam hidup kita. Jika yang Anda pikirkan adalah keraguan, maka Anda akan gagal. Jika Anda berpikir diri Anda tidak penting, maka apapun yang Anda lakukan menjadi tidak penting. Sedangkan apabila Anda berpikir kemenangan, maka Anda akan sukses. Seseorang adalah buah dari pikirannya sendiri. Yakinlah Anda akan menjadi besar dan sukses. Sembuhkan diri Anda dari penyakit kegagalan, yakni dalih atau alasan. Selama bertahun-tahun, penulis berbincang dengan orang-orang gagal dalam bisnis dan karir mereka. Persamaan dari mereka adalah bahwa mereka selalu membuat alasan atas kegagalan tersebut. Setiap kali orang berdalih secara terus-menerus dan berulang-ulang kali, dalih tersebut akan tertanam ke dalam alam bawah sadar. Ada 3 macam dalih atau alasan yang menghinggapi orang-orang. Pertama, dalih kesehatan. Diabetes merupakan penyakit fisik, tapi kerusakan terbesar berasal dari pikiran dan sikap negatif terhadap diabetes. Banyak dari mereka mengasihani dirinya sendiri sehingga mirip orang cacat. Akhirnya, mereka adalah korban dari dalih kesehatan. Saya mempunyai cerita di kehidupan pribadi saya. Saya mempunyai nenek berumur 83 tahun yang mempunyai penyakit komplikasi. Dari mulai ginjal, paru-paru, jantung, pankreas, dan lain-lain. Dia hanya bisa minum setengah gelas dalam 1 hari karena penyakit ginjalnya. Apabila tidak minum sama sekali, ginjalnya bisa sangat kering dan mengkerut. Apabila minum terlalu banyak, maka ginjalnya dapat bocor seketika. Dokter menyarankan cuci darah dan tidak mungkin dia dapat berpuasa walaupun hanya 1 hari. Saya mengenal beliau secara pribadi. Beliau adalah sosok yang selalu berpikir besar bahwa pikiran, semangat, dan keyakinannya lebih besar dari penyakitnya. Dengan keyakinannya tersebut, ajaibnya beliau dapat berpuasa selama 30 hari penuh selama bulan puasa setiap tahunnya. Dalam buku How to Live 365 Days a Year, karya Dr. John Schindler mengatakan bahwa 3 dari 4 orang sakit akan sembuh jika mereka belajar menerapkan manajemen emosi untuk mengendalikan emosi mereka. Karena ketakutan mereka terhadap penyakit dapat melemahkan vitalitas fisik mereka. Sebaliknya, semangat untuk sembuh dan hidup normal dapat menguatkan tubuh mereka. Kedua, dalih kecerdasan. Sekitar 95% orang di sekitar kita mengidapnya. 2 kesalahan yang orang lakukan adalah, pertama, mereka meremehkan kecerdasan mereka sendiri. Kedua, menganggap kecerdasan orang lain terlalu tinggi. Faktanya, dengan sikap positif, kooperatif, dan optimis, seseorang dengan IQ 100 akan memperoleh lebih banyak uang, mendapatkan rasa hormat, dan mendapatkan kesuksesan daripada seseorang dengan IQ 120 yang bersikap negatif, tidak kooperatif, dan pesimis. Nyatanya, orang-orang super kaya bermimpi untuk masa depan dan selalu optimis tentang segala sesuatu yang akan datang. Ketiga, dalih usia. Sebagian dari mereka merasa terlalu tua untuk melakukan suatu hal, sedangkan sebagian lainnya merasa terlalu muda.
Hanya pikiran negatif kitalah yang membatasi hal tersebut. Kita melihat orang-orang dapat sukses di berbagai usia. Sebagai contoh, Warren Buffett mulai tertarik dan mempelajari serta membeli saham pertamanya pada usia 11 tahun. Selain itu, Mark Zuckerberg menemukan Facebook pada usia 19 tahun. Di sisi lain, J.K. Rowling menulis buku Harry Potter pada usia sekitar 30 tahun. Selain itu, Harlan Sanders memulai dan mengembangkan bisnis makanan cepat saji KFC pada usia 65 tahun. Dalih adalah sahabat akrab dari kegagalan. Mulai saat ini, stop berdalih dan mencari alasan atas kegagalan. Sebagai gantinya, berpikir positif dan bersikap optimis. Segera lakukan hal yang Anda ingin lakukan untuk jalan Anda menuju kesuksesan. Hidup hanya sekali. Mengapa hidup hanya setengah-setengah? Bangun kepercayaan diri dan hancurkan ketakutan Anda. Ketakutan merupakan musuh bebuyutan kesuksesan. Ketakutan mencegah seseorang menggunakan peluang, tidak melakukan tindakan, menyebabkan gangguan organ tubuh dengan membungkam mulut ketika ingin bicara. Ketakutan bukan hanya sekedar imajinasi, namun ketakutan itu memang nyata. Kita harus mengakui bahwa ketakutan sudah ada dalam diri kita sebelum kita sanggup menaklukkannya. Ketakutan sering disebut juga sebagai infeksi psikologis, seperti kekhawatiran, ketegangan, rasa malu, dan kepanikan. Untuk mengobati ketakutan, ada dua hal yang Anda harus lakukan, yakni pertama, membangun dan mengembangkan kepercayaan diri. Setelah kepercayaan diri terbentuk, lalu langkah kedua adalah dengan melakukan tindakan. Tindakan mampu menghilangkan ketakutan. Anda harus bertindak. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, masukkan pikiran-pikiran positif ke dalam bank memori Anda. Kedua, tarik pikiran-pikiran positif dari bank memori Anda. Penulis memiliki rekanan sebuah perusahaan konsultan psikologis. Mereka menangani berbagai jenis kasus, tapi kebanyakan adalah masalah pernikahan dan kondisi psikologis. Semuanya terkait dengan masalah pikiran. Ketika berbincang dengan kepala perusahaan, dia berkata layanan saya sebenarnya tidak perlu ada jika semua orang melakukan satu hal. Kemudian penulis bertanya, apakah itu? Jawabannya sederhana, yakni singkirkan pikiran-pikiran negatif sebelum pikiran itu merusak mental Anda. Pikiran negatif apapun ketika dipupuk terus-menerus akan menjadi perusak pikiran yang nyata. Dalam sebuah majalah Cosmopolitan yang berjudul Drive Toward Self-Destruction, Alice Mulcahy menjelaskan bahwa lebih dari 30.000 orang Amerika melakukan bunuh diri setiap tahun. Sebagian dari jumlah tersebut melakukan bunuh diri secara spiritual, bukan bunuh diri fisik, dengan cara menghina, menghukum, dan merendahkan diri sendiri. Cara berpikir besar. Percayalah pada saya, bahwa Anda sesungguhnya lebih besar dari yang Anda kira. Orang yang berpikir besar adalah pribadi yang menciptakan gambaran optimis, positif, dan berwawasan ke depan dalam benaknya dan benak orang lain. Agar berpikir besar, Anda harus mengutarakan perkataan dan frasa yang menghasilkan citra mental positif yang besar pula. Kata-kata adalah bahan mentah dari pola pikir. Ketika sesuatu diucapkan, benak akan otomatis mengubah perkataan dan frasa menjadi gambaran pikiran. Ubahlah kata-kata negatif yang kalian ucapkan menjadi sesuatu yang memberi semangat dan kegembiraan. Sebagai contoh, kita menghadapi masalah, ganti dengan kita menghadapi tantangan. Pasar sudah jenuh, bayangkan 75% potensi yang ada sudah laku. Kita lebih baik menyerah dan keluar. Ganti dengan bayangkan masih ada pangsa pasar sebesar 25%. Saya ingin ikut serta. Ini nampaknya menjanjikan.